Jumpa kembali dengan saya Ronald bin Ham. Di video ini saya akan ajak Anda untuk melihat cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan software Filmora. Tapi sebelum saya tunjukkan cara membuatnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu hal-hal yang perlu Anda persiapkan. Kalau format videonya seperti ruang guru, maka persiapan yang Anda lakukan itu sama persis di video saya yang sudah saya upload sebelumnya, yang berjudul cara membuat video pembelajaran seperti ruang guru. Jadi persiapannya nanti sama, yang membedakan hanya untuk software editingnya. Jadi yang perlu dipersiapkan seperti ini ya. Yang pertama itu pastinya slide materi yang akan Anda presentasikan. Kemudian ada juga gambar background, juga perlu Anda persiapkan. Ini contoh gambar backgroundnya. Ini persis di video saya yang sebelumnya, menggunakan background dengan warna gelap. Tapi bisa juga kita menggunakan background seperti ini, warna latar belakangnya terang. Kemudian yang ketiga yang perlu Anda persiapkan adalah kamera. Kamera di sini Anda bisa menggunakan smartphone, bisa menggunakan mirrorless ataupun yang lain. Kemudian tripod, ini untuk penyangga kamera supaya nanti gambarnya stabil. Layar hijau. Jadi saat Anda rekaman nanti Anda perlu menggunakan layar berwarna hijau. Anda bisa pakai kain ataupun yang lain, yang penting warnanya hijau. Kemudian untuk persiapan selanjutnya, karena di sini akan menggunakan Filmora, maka Anda juga perlu menyiapkan software yang namanya Filmora. Untuk prosesnya, proses membuat videonya, yang pertama take video dulu dengan green screen atau layar hijau. Ini sama seperti yang sudah saya jelaskan di video saya yang berjudul cara membuat video seperti ruang guru. Kemudian ubah slide menjadi gambar atau video. Ini tergantung dari nanti kebutuhan Anda seperti apa. Kalau misalnya Anda inginnya tidak menggunakan gambar dengan animasi, Anda bisa ekspor ke format gambar. Tapi kalau Anda ingin tiap tampilan dari slide-nya itu nanti ada animasinya, Anda bisa ubah slide menjadi video. Nanti akan saya jelaskan sedikit cara mengubah slide menjadi video. Kemudian yang ketiga adalah edit video dengan Filmora. Itu langkah-langkahnya. Nah, sekarang saya akan langsung ke tutorialnya. Saya akan tunjukkan dulu cara mengubah slide menjadi video jika Anda ingin nanti menggunakan animasi pada slide-nya. Slide yang Anda tayangkan pada video Anda. Ini adalah contoh slide. Ini sudah ada animasinya ya. Anda boleh perhatikan. Nah, di sini gunakan warna latar belakang pada slide Anda itu warna hijau, karena nanti ini akan dihapus latar belakangnya. Kemudian untuk tulisan, usahakan tulisan Anda itu tebal dan ukurannya jangan terlalu kecil, karena nanti tidak akan jelas saat diedit di Filmora. Jadi saran saya, gunakan tulisan yang ukurannya cukup besar dan juga tebal. Kemudian yang tak kalah penting, sebelum nanti Anda ekspor, Anda atur dulu durasi dari tiap slide-nya, tiap tayangannya. Misalnya untuk di slide 1, ini durasinya akan berapa detik atau berapa menit. Sesuaikan dengan konten. Misal di sini di slide 1 saya perlu waktu misalnya 40 detik, maka saya akan atur. Klik transition, di bagian on mouse click saya akan hilangkan centangnya, kemudian di bagian after saya akan centang. Nah, di sini saya bisa isi 40 detik. Seperti ini. Kemudian untuk slide yang lain, kita bisa seleksi dulu. Kita klik kanan, kita sembunyikan hide slide. Kemudian kalau Anda ingin mudah, pastikan animasi hanya Anda pasang di bagian awal. Kalau ingin mudah, di bagian awal-awal saja. Saya akan kasih lihat, klik animation pane. Anda perhatikan ya, ini hanya di bagian awal saja dan berurutan. Jadi tidak ada objek yang akan saya munculkan di tengah slide. Maksudnya di tengah slide seperti ini. Ini kan waktu tayangannya adalah 40 detik. Misal saya akan memunculkan objek di detik ke-20, otomatis saya harus mengatur delay dari animasinya. Delay dari animasi yang saya masukkan pada objeknya. Nah, untuk mengatur delay sih sebenarnya mudah. Anda tinggal klik pada elemen
yang ada pada slide Anda atau objek yang ada pada slide Anda yang ingin Anda atur delay-nya. Kemudian Anda atur di sini bagian delay, sesuaikan dengan durasi yang Anda perlukan. Itu kalau misalnya ada objek yang akan Anda tampilkan di tengah tayangan. Tapi sekali lagi kalau Anda ingin mudah, Anda silakan masukkan atau gunakan animasi di bagian depan saja. Jadi nanti pengaturannya tidak lama di bagian animasi. Kalau hanya beberapa slide tidak masalah, tapi kalau misalnya slide-nya banyak akan sangat merepotkan. Jadi sekali lagi kalau misalnya Anda ingin mudah, Anda cukup atur animasinya di bagian depan. Sehingga pada saat Anda ingin export, Anda tinggal klik transition. Kemudian di bagian advanced slide, centang bagian after, setelah itu atur durasinya. Sesuaikan dengan durasi dari tayangan yang akan Anda tampilkan, dari tayangan slide yang akan Anda tampilkan. Jika sudah Anda atur durasinya ataupun animasinya, Anda bisa ekspor. Anda ekspornya per slide, karenanya Anda sembunyikan dulu untuk slide yang lain. Nah, untuk mengekspor, Anda klik File, Export, Create Video. Di sini untuk resolusinya bisa Anda tentukan. Setelah itu di bagian second span Anda ganti menjadi 00. Setelah itu klik Create Video. Tunggu proses rendernya sampai dengan selesai. Jika sudah selesai proses rendernya, silakan lakukan hal yang sama untuk slide yang lain. Anda ubah semua slide-nya menjadi video satu-satu. Nah, sekarang saya akan masuk ke cara mengedit videonya. Pertama tentu karena kita menggunakan Filmora ya, kita buka dulu Filmoranya. Ini adalah tampilan software Filmora saat dibuka ya. Ini adalah tampilan software Filmora saat dibuka. Timeline-nya ada di sini. Untuk memasukkan objek yang akan Anda gunakan pada video Anda klik di sini. Pertama Anda bisa masukkan dulu background-nya. Misalnya saya gunakan background ini, maka saya akan klik background, open. Setelah itu drag pada timeline, klik, kemudian tahan ya, Anda geser. Letakkan di track nomor 2 dari bawah. Untuk track yang pertama ini adalah audio. Kalau misalnya nanti Anda akan menambahkan audio. Kemudian Anda bisa panjangkan. Sesuaikan dengan durasi videonya. Setelah background sudah Anda masukkan, langkah berikutnya Anda masukkan video Anda. Video yang Anda rekam dengan green screen. Klik import, import media files. Ini adalah video yang akan saya masukkan ya. Klik open. Setelah itu Anda drag ke timeline. Anda letakkan di atas background. Seperti ini. Di sini untuk backgroundnya, panjangnya akan saya samakan dengan video. Selanjutnya kita bisa potong bagian video yang tidak diperlukan. Caranya klik di timeline pada bagian video, kemudian klik crop di sini, crop and zoom, atau bisa juga menggunakan shortcut Alt plus C. Di sini untuk memotong, Anda bisa menggunakan rasio original 16:9 atau bisa juga custom. Nah, di sini kita bisa menggunakan custom. Kemudian kita bisa potong misalnya bagian kanan dan kiri. Kita klik di bagian kiri. Kemudian kita geser seperti ini. Kemudian yang bagian kanan kita klik, kita geser. Bagian atas kalau ada yang ingin kita potong, kita juga bisa potong. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK. Bagian video yang tidak diperlukan sudah terpotong. Selanjutnya kita bisa atur ukuran dari videonya. Anda klik di bagian pojok,
kemudian tekan, Anda geser, serong seperti ini ya. Langkah berikutnya kita akan hapus background yang berwarna hijau. Caranya klik pada videonya, kemudian klik icon yang ini, green screen. Kemudian di bagian select color, Anda klik pada background warna hijau yang ada di video Anda. Hasilnya seperti ini. Untuk merapikan, Anda bisa atur di bagian offset dan juga tolerance. Anda silakan geser-geser, atur untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal. Jika sudah, Anda klik OK. Setelah itu Anda masukkan slide-nya. Boleh yang format gambar, boleh juga yang format video. Kalau format gambar, caranya seperti ini. Kalau Anda ingin memasukkan slide yang formatnya gambar, tadi saya belum jelaskan di awal ya. Kalau Anda mengubah slide menjadi gambar, backgroundnya itu tidak harus berwarna hijau. Kalau video sebaiknya hijau, tapi kalau gambar tidak harus. Karena nanti backgroundnya kan tidak dihapus, jadi warna boleh apa saja. Saya akan kasih contoh misalnya seperti ini ya. Ini slide format gambar, saya akan masukkan slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5. Saya akan masukkan semua. Kemudian kita akan atur penempatannya. Kita bisa tempatkan slide-nya sesuai dengan konten dari presentasi kita. Saya kasih contoh. Jadi ini saya akan putar dulu supaya nanti penempatannya pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ronald Binham. Di video ini saya akan ajak Anda untuk melihat. Saya akan masukkan di bagian sini. Saya akan geser, tempatkan di sini. Kemudian kita atur ukurannya. Kita tempatkan di atas screen pada background. Nah, seperti ini. Bagaimana caranya mengoptimalkan penggunaan foto untuk keperluan kita? Kemudian Anda bisa atur panjangnya sesuaikan dengan kebutuhan. Banyak presenter, pembicara yang menggunakan foto tidak relevan dengan kontennya. Banyak juga yang menggunakan foto kualitasnya buruk sehingga tampilan slide tidak menarik perhatian. Karena itulah di sini saya akan ajak Anda melihat tips bagaimana mengoptimalkan foto pada slide Anda. Langsung saja saya akan bahas satu persatu. Saya akan langsung mulai dari tips yang pertama. Jadi untuk slide judul saya akan panjangkan sampai sini. Kemudian di sini sambungannya saya akan tambahkan slide yang sesuai. Saya klik, tahan, geser. Saya akan langsung mulai dari tips yang pertama. Setelah slide sudah Anda masukkan, selanjutnya Anda atur ukurannya. Anda tempatkan. Saya akan langsung mulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama, gunakan foto yang relevan. Fungsi dari foto adalah sebagai media visual. Tujuan digunakannya foto adalah untuk menyederhanakan pesan
agar pesan lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti. Karena foto harus relevan dengan kontennya. Anda perhatikan contoh slide ini. Kemudian slide yang kedua ini saya akan atur panjangnya. Setelah itu saya akan masukkan slide berikutnya. Anda perhatikan contoh slide ini. Ini adalah contoh slide. Kalau Anda lihat slide-nya, kualitas fotonya sebenarnya bagus. Nah, di sini kalau misalnya Anda ingin potong bagian video, Anda boleh atur dulu di sini ya. Kemudian kalau Anda ingin potong bagian video, saya akan kasih contoh dulu. Saya akan coba putar dulu dari sini. Kualitas fotonya sebenarnya bagus. Di sini, kalau misalnya saya mau potong, saya akan klik dulu pada videonya. Kemudian di sini kan ada ikon gunting, Anda langsung klik. Atau bisa juga menggunakan ikon yang ada di sini. Setelah itu, Anda klik di bagian video yang lain, misalnya di sini. Anda ingin potong lagi, Anda klik ikon gunting. Setelah itu kalau Anda ingin buang bagian yang tidak diperlukan, tinggal hapus. Klik tombol delete di keyboard. Bagian yang tidak diperlukan sudah terhapus. Pastikan di sini Anda atur juga backgroundnya sesuaikan dengan panjang video. Karena saya akan lanjutkan yang ini. Ini diatur ya, jangan lupa. Anda perhatikan contoh slide ini. Ini adalah contoh slide. Kalau Anda lihat slide-nya, kualitas fotonya sebenarnya bagus, tapi kontennya tidak sesuai dengan fotonya. Sekarang bandingkan dengan slide yang berikut ini. Slide-nya kita panjangkan, sesuaikan dengan konten. Kemudian kalau ingin memasukkan slide baru, Anda klik tahan, Anda drag. Kemudian Anda bisa putar lagi untuk menyesuaikan antara konten dan slide-nya. Slide ini kontennya sama, tapi fotonya diganti dengan yang lebih relevan. Dan tentunya slide dengan foto yang relevan dengan konten lebih efektif untuk desain presentasi. Kemudian tips yang kedua. Tips yang kedua adalah kita atur slide-nya. Kemudian masukkan slide berikutnya. gunakan foto yang berkualitas baik. Jangan lupa ya, untuk slide-nya Anda atur ukurannya. Ini jangan sampai lupa. Jika sudah selesai, misal Anda ingin memasukkan audio, Anda ingin ada backsound-nya, Anda juga bisa gunakan backsound. Anda kembalikan mulai dari detik pertama. Anda bisa atur dulu timeline-nya. Kemudian Anda klik import media file. Silakan masukkan musik yang akan Anda gunakan. Misalnya seperti ini. Anda klik pada musik yang Anda pilih, kemudian klik open. Setelah itu Anda drag
letakkan di bagian bawah, paling bawah. Nah, di sini Anda harus atur panjang musiknya, sesuaikan dengan panjang video. Kalau Anda ingin atur volumenya, Anda tinggal atur di sini. Anda atur kursor Anda, kemudian muncul ikon tangan, Anda klik, Anda geser ke bawah. Saya akan coba putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rama Ilham. Di video ini saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana caranya mengoptimalkan penggunaan foto untuk keperluan desain slide presentasi. Seperti mungkin sudah Anda ketahui, foto merupakan visual yang banyak digunakan untuk desain presentasi. Namun sayangnya, dari banyak orang yang menggunakan foto pada slide mereka tidak menggunakan foto dengan efektif. Banyak presenter, pembicara yang menggunakan foto tidak relevan dengan kontennya. Banyak juga yang menggunakan foto kualitasnya buruk sehingga tampilan slide tidak menarik perhatian. Karena itulah di sini saya akan ajak Anda melihat tips bagaimana mengoptimalkan foto pada slide Anda. Langsung saja saya akan bahas satu persatu. Saya akan langsung mulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama, gunakan foto yang relevan. Jika sudah selesai, Anda klik export, kemudian Anda kasih nama. Ini hanya contoh saja, untuk Anda nanti silahkan disesuaikan. Kemudian Anda atur di mana Anda akan simpan hasil videonya, hasil ekspornya. Di sini resolusinya juga bisa Anda pilih. Di sini Anda boleh pilih best, better, atau good. Misal Anda pilih better, Anda klik bagian better. Kalau best, klik bagian best. Di sini formatnya juga boleh Anda tentukan. Nah, untuk di video ini saya akan pilih format MP4 saja. Kemudian klik export. Tunggu proses rendernya sampai dengan selesai. Jika video sudah selesai di render ya, proses rendernya sudah selesai, Anda boleh cek hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rama Ilham. Di video ini saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana caranya mengoptimalkan penggunaan foto untuk keperluan desain slide presentasi. Oke, hasilnya seperti ini ya. Sebelumnya tadi yang saya tunjukkan untuk slide-nya itu format gambar. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan menggunakan tayangan animasi, menggunakan slide animasi. Kalau Anda ingin menggunakan slide animasi, Anda bisa masukkan dulu video yang akan Anda gunakan. Silakan Anda insert. Kemudian untuk slide pertama silakan Anda masukkan. Anda drag di atasnya sini. Selanjutnya klik pada videonya ya. Anda atur ukurannya dulu. Di sini slide format foto kan tidak diperlukan, maka kita bisa hapus. Kemudian kita akan hapus background ya, background pada slide-nya. Kita klik dulu seperti ini. Kemudian klik icon green screen.
select color, klik pada warna hijau. Otomatis warna hijaunya akan terhapus. Sekarang kita bisa lihat ya. Saya akan coba putar dulu sedikit. Di video ini saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana caranya mengoptimalkan penggunaan foto untuk keperluan desain slide presentasi. Karena di sini untuk warna hijaunya kan merata ya, jadi lebih mudah menghapusnya. Hasilnya lebih halus. Kemudian saya akan masukkan lagi slide yang lain. Kita atur ukurannya. Setelah itu kita akan hapus backgroundnya yang warna hijau. Silakan Anda lakukan hal yang sama seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Jika Anda menggunakan slide animasi, jadi Anda ekspor dulu ke format video, gunakan background warna hijau. Kemudian saat Anda mengedit, Anda silakan hapus warna hijaunya. Jika sudah selesai, silakan nanti Anda ekspor dan Anda bisa lihat hasilnya. Cara ekspornya sama, formatnya Anda tentukan. Kalau Anda mau setting, silakan Anda setting. Kemudian Anda klik ekspor. Tunggu proses rendernya sampai dengan selesai. Seperti itu ya untuk tutorial cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan Filmora. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda suka, Anda boleh like, Anda boleh komen, Anda boleh share, dan Anda juga boleh klik tombol subscribe ini supaya jika saya upload video baru Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang lainnya.